Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah jaulah, para ketua majelis taklim, para guru, para asatid, para santri, thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di bulan yang kita tunggu-tunggu dan bulan yang menjadikan kebahagiaan kita berlipat ganda karena keutamaan dan rahmat Allah yang berlimpah ruah di bulan yang mulia ini. Maka kebahagiaan kita dengan adanya bulan ini mudah-mudahan menjadi sebab jauhnya kita dari api neraka. Bahkan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dengan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang mukmin yang bijak dan arif, dia dengan kesabaran yang begitu ulat dan begitu kuat menahan dari sesuatu yang menjadi dia terlena. Dia berusaha untuk mencari hal yang menjadikan terbukanya jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika ini ada, maka bahagialah dia. Kebahagiaan dengan mendapatkan keridhaan Allah yang tidak akan mendapatkan kemurkaan selamanya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah. Mereka berusaha untuk mencari dengan melakukan banyak kebaikan dan berharap kebaikan yang dia lakukan itu bertemu dengan yang namanya hembusan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, ala inna lirabbikum fi ayami dahrikum la nafah. Ala inna lirabbikum, ketahuilah bahwa Tuhanmu setiap saat, setiap zaman, ya, setiap waktu itu memiliki hembusan. Maka raihlah hembusan tersebut, raihlah hembusan tersebut, karena jika ini Anda dapatkan, maka disitulah Allah akan memberikan keterbukaan kepada kalian semua. Maka inilah yang menjadikan kita terpanggil untuk menuju hembusan tersebut di dalam musim-musim kebaikan, mawasimul khair. Musim kebaikan sudah berlalu 2 bulan, dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, di mana musim ini diambil kesempatan untuk para guru-guru kita untuk memperbanyak amaliyah mereka. Dengan mereka jadikan amaliyah ini menjadi rutinitas mereka untuk menunggu hembusan-hembusan yang Allah sediakan bagi orang yang pertama adalah memiliki niat yang kuat. Memiliki niat yang kuat. Niat itu ada di mana? Niat itu ada di hati. Ya, jika niat ini kuat, fa idza azamta fatawakkal. Jika engkau punya niat yang kuat, maka yang ada adalah tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena ketika niat yang kuat ini Anda terjemahkan di dalam amaliyah Anda sehari-hari, maka disitulah pasti Anda akan mendapatkan tantangan, mendapat rintangan yang menggoda Anda sendiri. Ya, seperti ketika Anda akan hadir di majelis taklim. Contoh, ini contoh saja ya. Di malam Selasa, kemudian tiba-tiba ada jamuan yang menyodorkan Anda agar Anda datang kepada jamuan tersebut.
Ya, apa yang Anda pilih di antara dua itu pasti jamu. Pasti jamu. Dan Anda pasti mengatakan bahwa jamuan ini, ya, jamuan ini tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Maka kita terima jamuan ini, kemudian kita tinggalkan majlis taklim. Itu umumnya kita, dengan alasan saya repot, saya sibuk, dan apapun itu alasannya. Ya, memang itu benar. Kenapa? Karena manusia itu punya hubungan kuat kepada fania, kepada duniawiya, dan dia akan memberikan alasan seperti itu karena keterkaitan hati mereka kepada dunia. Tapi jika orang itu memiliki satu kaitan kepada satu hubungan yang erat kepada Sang Maha Kuasa dengan hembusannya yang akan diberikan kepada hambanya, maka dia akan tinggalkan jamuan itu dan dia akan meneruskan perjalanan dia untuk menghadiri tempat-tempat yang dia umum hadiri, seperti majlis taklim, seperti majlis zikir. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena hembusan itu yang Allah berikan juga tidak datang setiap hari, tidak datang setiap hari, ya. Dan dia berharap mudah-mudahan dengan ada godaan seperti ini, tantangan seperti ini, rintangan yang menggoda, siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tergiur? Apalagi kalau sudah datang SPK bagi seorang yang mengejar proyek atau bisnis yang menjanjikan yang akan ada malam ini, pasti umumnya kita itu mengejar dengan alasan sekarang kita kejar, besok kita rutin ngaji, mudah-mudahan saya dapat ini keuntungan. Ya, benar, Anda benar, karena hati kita itu terkait kuat dengan dunia, hati kita terkait dengan hubbud dunia. Tapi seandainya hati Anda terkait dengan al-nafahat al-rahmaniyah, al-nafahat al-ambariyah, al-nafahat al-ilahiyah, al-mustafawiyah, maka Anda tinggalkan itu semua dan Anda berharap dengan ini aku lulus dari cobaan, dengan lulus ini Allah memberikan hembusan rahmaniyahnya kepadaku, belas kasihnya kepadaku, sehingga ya aku mendapatkan belas kasih Allah yang seandainya ini didapatkan oleh seorang hamba, maka Allah tidak akan murka sama. Sabakat ghadabi rahmati, rahmatku, cintaku akan mematikan murkaku kepada hamba. Maka disinilah para ulama-ulama. Namun ketika kita memiliki kemauan yang lemah, ketika kita punya semangat yang lemah untuk meraih hembusan tersebut, maka hati kita akan memberi kecondongan yang begitu luar biasa kepada duniawiyah. Wa aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak memahami hal seperti itu. Sehingga kita melihat bagaimana Al-Imam Sya'rawi, Al-Imam Sya'rani pernah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya Sya'rani, bima dengan apa aku memberikan rahmat kepada istrimu dan juga kepada anak-anak. Allah memberikan apa rahmat, karena Imam Sya'rani ini begitu luar biasa di dalam dakwahnya, begitu luar biasa dalam rahmatnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, berikanlah rasa kasih sayangmu kepada siapa yang ada di muka bumi, dan apa yang ada di muka bumi ini maka yarhamkum man fis sama, dan akan memberikan rahmat sayang kepada sesuatu yang ada di langit. Maka pada saat itu Imam Sya'rani dijawab oleh Allah melalui ilham, wahai Sya'rani, ya ketahuilah bahwa ketika
engkau dalam keadaan tidur, tiba-tiba engkau mendengar suara lalat, mendengar suara lalat. Nah, ketika engkau mendengar suara lalat, lampu itu langsung kau nyalakan. Lampu itu kau nyalakan, tiba-tiba ada satu ekor lalat yang menempel di sarang laba-laba. Tiba-tiba ketika di sarang laba-laba kau dapatkan lalat itu menjerit angin, suara lalat itu menjerit, ya, suara lalat yang membangunkan Imam Syarani. Kemudian lalat itu diambil, kemudian diselamatkan oleh Imam Syarani. Katanya apa? Dengan ini aku berikan rahmat kepada anakmu dan juga kepada istri. Di mana Imam Syarani ketika dia berdakwah ilallah, banyak yang dia korbankan. Anaknya dia korbankan, istrinya dia korbankan, sampai dia mementingkan umat. Dia berdakwah, tidak terurus keluarganya, dan akhirnya Imam Syarani melihat bagaimana keadaan anaknya dan keadaan istrinya. Tiba-tiba mimpilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Syarani, lanjutkanlah apa yang engkau lakukan. Karena Imam Syarani mengatakan, saya terus atau enggak nih. Kadang-kadang kita dalam tantangan kan begitu ya, gara-gara yang ada di rumah, kekhawatiran kita yang ada di rumah menjadikan kita ini mundur dari apa yang pernah kita ucapkan. Akhirnya Imam Syarani ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Lakukan, lanjutkanlah apa yang kau lakukan. Urusan anakmu dan istri itu urusan aku, kata Rasulullah. Urusan anakmu dan urusan istrimu itu apa yang aku yang mengatur. Apa yang kau khawatirkan itu nanti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membantu biwasilah, ya, biwasilah Habibana Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali pada hakikatnya dia menyambung kepada Habibana Muhammad. Wa kullun ayin atasul biha fa inama ittasat binurihi bi. Wa kullu ayin atar ruslu biha. Setiap ayat di mana Rasul itu membawanya Rasul, dan kita membawa ayat Nabi Muhammad, kita membawa ayat Allah, membawa Al-Quran yang diturunkan kepada Habibana Muhammad. Kita membawa akhlak Rasulullah, kita membawa dakwah Rasulullah, kita menyampaikan minhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri, fa innama itu salat bin nuri bihimi, itu semua nyambung kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika apa yang kita lakukan pada saat ini di Ramadan kita lakukan, dan hari ini kita melakukan satu pembukaan, ingat haqiqatuna wa haqiqatu ittisal Nabi Habibana Muhammad. Kebenaran yang sebenarnya yang kita lakukan adalah kebenaran yang menyambung kepada Habibana Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi yakin dia bahagia dan senang dengan apa yang kita lakukan. Maka dengan apa yang kita lakukan pada saat ini perlu keseriusan kita untuk mencapai apa? Untuk mencapai hembusan tersebut. Karena apa? Karena tidak mungkin ya yang namanya gerakan atau yang namanya kebaikan kita lakukan seperti apa yang kita sangka itu udah sampai. Tidak, itu bagaikan air yang umumnya turun ke bawah. Ini mah air bagaimana naik ke atas, mudah atau sulit? Sangat sulit. Itu perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya kita lakukan semaksimal mungkin. Dan apa yang kita lakukan ini seperti perjalanan yang perlu ada satu pengorbanan. Karena dengan adanya pengorbanan ini, disitulah lambang sudah akan mulainya keterbukaan untuk meraih hembusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan perjalanan kita selama 20 malam ini ada perjalanan yang kita berharap dibuka oleh Allah jalan kita, diampuni dosa-dosa kita,
dan selalu kita mendapatkan keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqun wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Wasari'u, maka engkau bercepat-cepatlah untuk meraih ampunan. Untuk meraih ini tidak semudah apa yang kita gambarkan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang merintangi kita dan menghancurkan. Ya, di sana banyak hal-hal yang merintangi kita dan menghancurkan tanpa disadari. Kenapa? Karena satu, ya, seperti dalam pelajaran kitab Ihya adalah waqulu amali. Semua amal yang akan terasa ringan, maka kehancuran itu lebih cepat datang. Setiap amalan yang Anda lakukan begitu ringan, maka untuk kehancuran itu cepat datang. Karena apa? Karena ketika Anda melakukan hal ini ringan, atau hanya itu sesuatu yang menjadi pilihan Anda yang ringan, di situ Anda akan melihat yang namanya nafsu ammarah bisu yang ada dalam jiwa kita itu gampang membatalkan, menghancurkan amal-amal kita dengan masuknya penyakit-penyakit hati. Maka perlu adanya satu sikap kita di dalam melakukan kebaikan. Nafsu itu bertolak belakang. Nafsu yang namanya syahwat, yang namanya cinta dunia, yang namanya keinginan tidak terbatas. Mungkin Anda ingin tidur, pada saat ini Anda ngantuk, pada saat ini Anda lelah. Coba, ini adalah rintangan buat Anda. Jadikan ini sebagai apa? Sebagai tracking Anda ya. Jadi satu hal yang menjadi target Anda untuk Anda dapatkan. Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan selama 20 malam ini kecuali Anda harus melewati lelah, Anda harus melewati kesakitan, Anda harus melewati kelelahan, Anda akan melewati keberatan. Anda harus lewati. Tanpa ini Anda tidak akan terbuka. Maka disinilah yang dikatakan Imam Ghazali. Dan kedua adalah amaliyah yang condong kepada urusan orang lain, seperti yang ada seperti ini. Mungkin para guru, para asatid atau kita yang pada dasarnya pengen dihormati, maka pada saat ini buang-buang. Jangan pernah kita minta dihargai atau minta dihormati. Kita adalah satu kaum yang tidak berusaha untuk menghormati orang, tapi kita berusaha untuk mengajar orang bagaimana menghormati orang. Itu di dalam agama. Kita tidak akan butuh kehormatan orang lain, tapi kita diajarkan untuk bagaimana menghormati orang lain. Disinilah ajaran para ulama-ulama kita. Maka kosongkanlah hati kalian. Di samping niat Anda yang kuat untuk hadir di tempat ini, maka yang kedua adalah lakukan. Ya, di samping memperbanyak amal, dan yang ketiga adalah tasfiyatul qulub, sucikan hati kalian. Pensucian hati perlu ada yang namanya mujahadah. Maka niatlah di tempat ini untuk mengobati hati-hati Anda. Anda hadir dengan hati yang lapang dada, Anda hadir dengan hati yang penuh luas, Anda hadir dengan penuh rasa kasih sayang satu sama lain. Semuanya harus berusaha untuk mendapatkan makna dari hal seperti ini. Yang pertama, makna. Apa sih makna dari ini? Makna dari ini cuma dua. Yang pertama adalah kita menjalankan apa yang kita pernah ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami semua bersaksi. Maka buktikan kesaksian Anda bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dengan Anda berusaha tepati janji Anda kepada Allah. Ini makna yang pertama. Dan yang kedua adalah Anda sebenarnya telah menjual diri Anda kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah telah membeli diri kita. Enggak, istri kita tidak pernah membeli kita, ibu kita tidak pernah membeli kita, anak kita tidak pernah membeli kita. Kalau kita dibeli oleh mereka, kita serahkan jiwa kita kepada mereka.
Tidak. Yang memberi kita Allah. Yang memberi kita Allah. Maka serahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Idrak bermakna. Dapatkan dua makna ini, bahwa al-wafa bi ahdillah, kita berusaha untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita telah membuktikan bahwa kita adalah hamba yang telah dibeli. Harta kita sudah dibeli oleh Allah, diri kita sudah dibeli oleh Allah, maka berikan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah setelah kita sudah memahami bahwa makna kita berkumpul hanya dua makna ini, maka bentuklah satu bangunan dari makna yang ada untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar hidup Anda ketika Anda memiliki makna bahwa saya datang kemari untuk menepati janji kita kepada Allah, dan yang kedua saya datang kemari hanya untuk, kedua adalah membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya para guru menyampaikan beberapa buku-buku nanti yang kita ambil dari kitab Sulam Mutawfiq atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah magna. Ini bangunan Anda. Ini bangunan Anda. Bangunan yang tadi yang saya sampaikan dua ini adalah pondasi. Pondasi bahwa Anda mendapatkan makna dari hidup Anda. Dan yang kedua, Anda punya bangunan yang kokoh. Apa bangunan yang kokoh? Maka nanti kita akan diajarkan oleh para guru-guru kita. Tauhid Anda di mana? Ibadah Anda bagaimana? Muamalat Anda bagaimana? Hati Anda bagaimana? 4 hal kita akan diajarkan bagaimana membentuk kehidupan kita. Maka selama 20 malam ini persiapanlah buku-buku yang Anda miliki, agar setelah Ramadan Anda sudah punya buku kecil yang akan menyampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kita minta mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh para guru-guru kita, para asatidz kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan para donatur-donatur dan para relawan-relawan ya di dalam dakwah Nabi Muhammad, mudah-mudahan mereka semua menjadi buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Bapak Syatiri yang merupakan salah satu jamaah kita semua yang ikut andil bersama kita dalam mengikuti dakwah ini. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dan anak-anak beliau dan istri beliau, dan juga karyawan-karyawan beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Dan juga kita doakan semua yang hadir di tempat ini dan yang belum sempat hadir di tempat ini, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Allah berikan ampunan kepada kita semua, Allah berikan rahmat kepada kita semua, dan para guru-guru yang ada, jazakumullah khair jazaa. Kita doakan mudah-mudahan mereka para guru-guru kita yang memberikan materi yang hadir bersama kita, Allah balas dengan balasan yang luar biasa, dan Allah sehatkan badan mereka. Dan kita minta pada Allah mudah-mudahan mereka selalu mendampingi kita setiap malam sampai kita melakukan satu penutupan yang akan membuka banyak kebaikan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك وكرم حرمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك وبما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم صلى الله عليه شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع ثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا في كل لسان معرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا في كل لسان معرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا في كل لسان معرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدلني بهما عليه من أوسع باب وتسكيني بهما بيدي شريفة عذاب الفوش من على الشراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدلني بهما عليه من أوسع باب وتسكيني بهما بيدي شريفة عذاب الفوش من على الشراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدلني بهما عليه من أوسع الباب وتسكيني بهما بيدي الشريف عذاب القوس من على الشراب عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك 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 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسلم 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 اللهم صدقنا أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفير الربي يا نبيل الصلي يا لمن لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معبد كل رحيم يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد ارسنا بعينك التي لا تنام واغنبنا بكنابك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت صفاتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد خلقه ورد نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. آمين يا الله آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ربنا أنت لنا آمين يا الله كن وقوس ومعين آمين يا الله عجل برفع ما نزل آمين يا الله أنت رحيم لم تزل آمين يا الله غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله فينا شر العدا آمين يا الله وقوم وبددا آمين يا الله واتهم لنا فدا آمين يا الله عبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شد شملهم آمين يا يا الله ربي فرق جمعهم آمين يا الله يا ربي قلل عدهم آمين يا الله واتهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله نارهم تصبح رماد آمين يا الله بك فيا عين صاد آمين يا الله في الهال ولو خايبين آمين يا الله وشر كل مكر آمين يا الله خائن وغدر آمين يا الله عين وساحر آمين يا الله وشر كل المضيين آمين يا الله من معتد وغاصب آمين يا الله ومفتر وكذب آمين يا الله فجر وعيب آمين يا الله وحسد وشامت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء والنسنا آمين وذا العطا وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا
الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله بسترك من آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله ذنب عندنا آمين يا الله توبة لنا آمين يا الله حبيب تائبين آمين يا الله سيدنا رسول آمين يا الله والبدول آمين يا الله بالبهول آمين يا الله جبريل الأمين آمين يا الله والسلام آمين يا الله آمين يا الله نور الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.